Untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Adapun materi kegiatan kita pada hari ini yaitu pertama tentang perangkat ajar, yang mana di dalam perangkat ajar itu ada yang namanya alur tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen, ada model ajar, yang mana yang model ajar kemarin sudah dijelaskan oleh kepala sekolah, dan mungkin hari ini akan dijelaskan tentang perangkat ajar yaitu alur tujuan pembelajaran dan asesmen. Dan juga hari ini ada materi tentang literasi digital. Nah, selanjutnya yang kedua, materi kedua yaitu tentang KOS atau sering disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Mudah-mudahan ini bisa waktunya cukup untuk dijelaskan tentang materi-materi tersebut. Mengenai materi yang pertama tentang perangkat ajar ini pasti ada hubungannya dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 tema, dan karena ini sudah sering diulang-ulang oleh pendamping tentang tema profil Pancasila yang ada 6 itu, kemungkinan nih Bapak Ibu sudah sangat hafal tentang 6 tema dari profil Pancasila kita. Dan karena ini materi cukup banyak, mungkin kita langsung aja ke narasumber kita untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu peserta in-house training pembelajaran paradigma baru tahun 2021. Hari ini memasuki hari kelima. Marilah kita sebagai umat yang beragama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita hari ini dan selanjutnya diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dihilangkan dari kegalauan-kegalauan atau terlindungi dari hal-hal yang kita takuti. Dan semoga seluruh keluarga kita, handai taulan kita, siapa saja yang kita kehendaki baik selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala. Dengan membaca sholawat ini, semoga kita ini selalu dalam kondisi yang bisa berharap
baik ketika masih di dunia maupun di akhirat nanti, supaya kita terhindar dari hal-hal kesalahan, terhindar dari hal-hal yang tidak kita sukai, dan pada ujung akhirnya kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin. Karena pada dasarnya kita ini kan aslinya kan penduduk surga. Karena nenek moyang kita itu di sana terlempar ke dunia, jadi yang namanya kampung halaman itu suatu saat pasti akan dirindukan ke sana juga. Ya Pak Slamet ya? Ya betul. Di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada henti-hentinya coba saya mencoba share screen mudah-mudahan. Jadi apa Bu Bone ini yang pertama kali kita lakukan apa? Dibuka PPT-nya dulu atau share screen langsung pilih PPT? Boleh buka PPT-nya dulu Pak. Oh, buka PPT-nya dulu ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, PPT-nya dulu itu ada di download. Nah, ada di download ATP ya. Oke, sudah saya buka. Ini sudah tampil di laptop saya. Setelah itu share kontennya diklik Pak. Oh, buka kembali Zoom-nya. Iya, dia dibuka kembali Zoom-nya. Ya. Share kontennya diklik, Enggi. Share ya. Enggi. Gimana? Sudah keluar? Sudah. Alhamdulillah. Pak Slamet tolong dikasih hadiah Pak Slamet, saya sudah bisa hari ini Pak Slamet. Hadiahnya jempol 3. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke konten materi ini, saya tadi malam sampai jam 11 itu membuat PPT ini dibantu anak saya ya. Jadi karena sebagai rasa tanggung jawab saya, karena sudah didaulat oleh Pak Khairan, yang semula awalnya itu yang ngasih materi itu para pendamping, tetapi akhirnya kepala sekolah juga disuruh ngasih materi. Jadi alhamdulillah hari ini setiap hari saya menyiapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari kelima. Nanti saya minta sekali-sekali itu nanti seluruh videonya dikeluarkan, karena kadang-kadang saya itu memfoto, kemudian hasil foto itu kita kirimkan ke direktorat, kemudian kita kirimkan ke seni budaya, ke Unlam, kemudian ke grup kepala sekolah. Jadi jangan yang tampil hanya nama, yang buram-buram itu jangan Bapak Ibu ya. Nah itu ya, ini saya kasih judul, jadi karena alur tujuan pembelajaran kita selalu akan mulai dari komponen capaian pembelajaran. Jadi CP itu kata Pak Slamet dulu itu sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan silabus. Jadi CP ini diturunkan dalam rangka memberikan arah kepada seluruh guru, seluruh stakeholder. Tapi yang halam ini adalah guru dalam mendidik anak-anak siswa SMK Negeri 2 itu ketika untuk membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbika, kemudian gotong royong, ya, kreatif. Nah ini maka harus ada CP. Nah lalu CP ini apa? CP ini tidak jauh berbeda dengan silabus. Lalu kita lihat apa saja komponen yang ada di dalam CP. Elemen. Nah yang ada di dalam CP ini apa sendiri? CP pembelajaran, suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Jadi di dalam CP itu memberikan arah apa yang harus dilakukan oleh guru sehingga siswa ini bisa belajar, dan apa yang dipelajari, apa yang dipahami, dan apa yang dikerjakan, sehingga anak didik itu nanti pada periode pembelajaran tertentu ada sesuatu yang dicapai atau SKL yang akan dicapai. Nah,
komponennya apa CP itu? Sama Pak dengan silabus, hampir sama, yaitu ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian pembelajaran tiap fase. Dari dulu itu kelas, sekarang fase. Jadi ini komponen yang ada di CP ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau CP-nya itu mau diurutkan ke kanan, isinya ini. Rasional ditaruh paling kiri, tujuan mata pelajaran ditaruh di tengahnya, sampingnya. Itu dari ada 4 kolom. Dibikin 4 kolom. Ya. Nah, ini di mana mendapatkan CP? CP itu didapat dari 029 garis miring perbukuan garis miring apa itu tahun 2021 yang sudah kita share di hari ketiga kemarin. Ini ya komponen capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus tahu komponen capaian pembelajaran itu ada 4. Jadi nanti Bapak sudah mulai mikir khususnya Kakom, Waka Kurikulum, dan saya sendiri termasuk pengembang Pak Slamet nanti sudah mulai mikirkan nanti kita bikin format yang seperti ini yang ke arah kanan. Jadi nomor 1 kolom 1 nomor, kemudian A, B, C, D. Nah berarti rasional, tujuan, karakteristik, matematika, dan capaian pembelajaran. Ini dalam rangka juga saya ngajari bagaimana nanti membuat kosnya itu kira-kira dokumennya seperti apa, gitu ya. Lalu rasional itu apa? Rasional mata pelajaran memuat alasan pentingnya kenapa mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih dalam profil pembelajaran. Jadi artinya setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh BB itu penting dipelajari. Nah itu namanya dalam itu rasional. Jadi digambarkan seperti apa. Jadi nanti rasional ini menggambarkan betapa pentingnya mata pelajaran yang kita ajari. Misalkan server kenapa perlu dipelajari, misalkan Pexos kenapa perlu dipelajari, itu digambarkan di rasional di mata pelajaran sini ya, digambarkan di sini. Jadi adalah gambaran umum betapa pentingnya kenapa pelajaran ini penting dipelajari. Recording in progress. Yang akan dicapai peserta didik setelah memiliki mata pelajaran tertentu. Jadi kalau matematika, waduh internet saya agak kendor. Nah, matematika itu nanti hasilnya apa? Agama hasilnya apa? Setelah belajar agama selama 1 tahun atau selama 2 tahun, selama 3 tahun, belajar Pexos itu selama 3 tahun, TKJ selama 3 tahun, apa yang akan dipelajari itu apa? Itu mata pelajaran. Jadi tujuannya apa? Jadi sudah punya gambaran seperti itu. Kalau sekolah tujuannya ya kumpulan dari masing didikan Bapak Ibu, ada yang mendidik matematika, ada yang mendidik Pexos, ada yang mendidik TKJ. Nanti SKL-nya akhirnya itu SKL-nya outputnya adalah alumni SMK 2 yang berprofil pelajar Pancasila. Kan seperti itu. Tetapi nanti Bapak Ibu itu mendidiknya dari masing-masing mata pelajaran. Nah, kemudian capaian pembelajaran tiap fase ini adalah deskripsi yang akan dicapai nanti masing-masing tiap bab. Ya, masing-masing tiap bab itu cakupannya apa saja. Itu biasanya meliputi apa pengetahuan yang harus dicapai, apa keterampilan yang harus dicapai, dan kemudian kompetensi apa lagi, karakter apa lagi. Tentu saja karakter ini ya harus karakter yang sudah ditentukan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini capaian pembelajaran, dan ini dibagi ke dalam beberapa fase. Karena dulu menggunakan kelas, sekarang menggunakan fase. Ini capaian pembelajaran ini ada pada tiap-tiap bab ini. Itu apakah ada integral, ada diferensial.
Suara Bapak hilang, Mas. Eksiden putus tuh anunya, jaringan siden. Jaringan bisa hilang. Dia selamat saya ini, Om. yang hilang Keluar sih Den tuh. keluar. Gus, CO Gus. Buyani. Tawa ke Buyani. Mudah-mudahan Bapak bisa masuk kembali. Hilang Bapak belum oleh Sidin. Bisa diganggu cucu. Herannya bermain-main dulu Sidin pagi hari. Halo, Halo, Mas. gimana Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Pak, dengar Pak. Jadi materi saya masih tersisa ya, masih ya? SMP atau keluar tadi? Belum. Hilang Pak. Materinya hilang. Materinya hilang Pak. Oh hilang, coba Materinya saya share hilang, lagi Pak. ya. Berarti saya share lagi ya, berarti ya, sebentar. Ya, saya padahal sudah. Gimana Bapak Ibu, sudah keluar? Belum. Ya sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Kelihatan kan? Sampai di karakteristik mata pelajaran tadi. Karakteristik mata pelajaran itu adalah apa-apa yang diajari PKN itu apa, misalnya agama itu apa, berarti agama itu yang misalkan ada hadis, ada Al-Quran, ada apa, itu materi itu namanya karakteristik mata pelajaran. Nah selanjutnya bahwa CP itu dibagi dalam beberapa fase. Kita ini sekarang berada di fase E, yaitu SMK kelas 10 ya. Jadi kita ada 20 kelas. Kalau fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B itu 3 sampai 4 SD, fase C itu 5 sampai 6 SD, fase D itu 7, 8, 9 itu anak SMP. Fase E itu kelas SMK kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan 12. Nah, fase E ini kalau kami ngambil apa namanya di jurusan bangunan di fase E kelas 10 itu elemennya itu ada 8. Jadi Bapak Ibu nanti harus memahami apa itu elemen. Jadi elemennya itu artinya kompetensi yang harus dicapai itu ada 8 ya. Kegiatannya itu ada 8. Jadi karena ada 8 ini kita ambil contoh elemen pertama. Jadi kita akan masuk ke alur pembelajaran ya. Jadi ada elemen, di dalam CP itu ada elemen, ada deskripsi. Kemudian kalau sudah masuk ke konten, ke bawah itu ada elemen, ada tujuan pembelajaran. Sudah seperti itu. Nah, di jurusan bangunan yang akan saya berikan contoh ini nanti ketika menyusun alur, itu elemennya ada 8. Kita ambil elemen yang pertama yaitu proses bisnis dan industri furniture. Nah, ini yang kita ambil. Nah, lalu dari 8 ini sudah masuk ke alur ya. Jadi sudah mulai kita petakan kompetensi yang ada di CP tadi. Kita petakan peta pengembangan materi kelas 10 mata pelajaran dasar teknik perawatan gedung. Jadi karena saya sudah biasa merehab-rehab gedung, jadi supaya saya itu memberikan materinya itu enak, jadi kita pilih yang bangunan. Ya. Jadi di dalam bangunan itu ada mata pelajaran yang namanya dasar teknik perawatan gedung. Nah, di dalam CP-nya itu elemennya ada 8. Nah, dari 8 itu kami ambil yang elemen pertama. Ya, proses bisnis pada pekerjaan perawatan gedung. Nah, itu elemen pertama.
Kompetensinya apa? Kompetensinya adalah perencanaan dan pelaksanaan proyek bangunan. Nah ini ya, ada proyek bangunan seperti ini. Nah kita besari sedikit ya, kita supaya ada kelihatan. Nah mudah-mudahan tidak pecah. Nah seperti ini. Nah ini harus diletakkan di sini. Lalu tujuannya apa? Tujuannya itu sudah ada di sana. Tujuannya peserta didik mampu memahami proses bisnis. Ini tujuan secara umum. Nanti Bapak Ibu juga harus membuat tujuan yang secara khusus. Ya, ini tujuan secara umumnya seperti ini. Perencanaan dan pelaksanaan proyek bangunan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah melihat CP, kemudian elemennya tentukan, oh elemennya ada 8 itu Bapak Ibu harus sudah merancang. Oh 8 ini kita lihat struktur kurikulumnya ada berapa jam dalam 1 tahun atau 3 tahun atau berapa itu dilihat. Lalu dibagi. Guru ini merdeka. Merdeka ini, oh ini dari sekian jam, ini sekian jam, ini sekian jam, itu sudah ada. Ya Bapak Ibu ya. Ini di sini. Elemennya dipilih, apa yang akan disampaikan, kompetensinya dipilih, kemudian tujuan pembelajaran ditentukan. Paham ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, karena nanti Bapak Ibu sudah mulai membuka mindset, oh saya nanti harus membuka CP, kemudian memilih elemen, kemudian menentukan materi apa yang akan kita sampaikan, lalu tujuan kita apa gitu. Nah, setelah itu capaian pembelajaran fase E nanti dituangkan di sini, nih dituangkan di sini lagi nih di capaian pembelajaran fase E. Ini yang saya uker-uker ini adalah capaian dan tujuan yang ada di fase E. Di fase E itu tujuan sini sudah ada ini ditaruh di sini lagi. Ini alurnya seperti ini. Lalu kita memilih kompetensi apa yang akan dicapai hari ini, perencanaan. Lalu tujuannya apa? Ini tujuan secara khusus. Peserta didik mampu merencanakan perawatan gedung. Jadi anak-anak ketika ngambil perencanaan, maka peserta didik tujuannya ini, peserta didik mampu merencanakan perawatan gedung. Seperti ini. Ya. Lalu apalagi kompetensi di pada proses bisnis tadi, ada pelaksanaan. Kalau sudah bisa merencanakan, lalu bisa melaksanakan. Jadi peserta didik mampu melaksanakan perawatan gedung. Kalau tadi ini merencanakan, kalau ini melaksanakan. Seperti itu. Ini alurnya seperti itu, ya. Selanjutnya itu dibikin seperti ini. Nah, dibikin seperti ini, ya. Nah, dibikin seperti ini. Ya, supaya kelihatan semua. Nah, alur tujuan pembelajarannya ATP mata pelajaran dasar teknik perawatan gedung. Nah, ini apakah bentuknya harus urut seperti kanan ini? Enggak, ini versi saya. Terserah Bapak Ibu nanti ke bawah juga boleh, ke kanan juga boleh, ke kiri juga boleh. Tetapi saya mengajarinya untuk supaya sekali melihat saya bisa menjelaskan semua seperti ini, enak melihat saya. Nah, jadi dari tadi yang ini diambil dari capaian CP sana. Di CP itu ada, ini sudah tinggal memindahkan aja dari CP ke sini. Pindah ke sini aja. Lalu tujuan pembelajaran ini taruh di sini. Ini isinya yang kolom pertama ini 1.1 ini peserta didik dapat membuat perencanaan yang tadi. Yang sudah kita petakan tadi kita pindahkan ke sini. Peta tadi kita pindahkan ke sini. Nah, 1.2 peserta didik mampu melaksanakan. Jadi yang dari yang petaan tadi kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Setelah kita pindahkan ke sini, lalu tentukan materinya apa? Materinya itu merencanakan pekerjaan. Nah, perencanaan ini dan melaksanakan pekerjaan. Ini materinya ditentukan. Bapak Ibu yang paham materi Bapak. Kalau Bapak mengajari sholat itu materinya apa sini? Tentu saja kalau Pak Yahya misalkan judulnya adalah anak peserta didik mampu melaksanakan sholat duhur. Jadi materinya apa di sini? Lalu kegiatannya apa? Kalau kami kedua bangunan merencanakan itu kegiatannya membuat perencanaan pekerjaan. Maka kegiatannya itu anak-anak membuat perencanaan pekerjaan. Jadi kalau misalkan yang jurusan-jurusan yang proyek itu seperti ini, membuat perencanaan pekerjaan. Lalu metode yang digunakan apa? Proyek. Ini metodenya yang kita gunakan proyek. Ya, karena ini adalah di kejuruan. Lalu apa yang dinilai? Produknya.
yang dinilai produknya. Lalu berapa lama waktu belajarnya? 8 jam pelajaran ini. Sumbernya apa? Wah, nanti sumber misalkan ya pesan ya buku lah atau apa terserah nanti gurunya. Saya rasa alur itu sangat sederhana sekali, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini sudah ditentukan di alur-alurnya ini, lalu Bapak Ibu nanti ketika menyusun modulnya gampang. Ya, ketika menyusun modul gampang. Ini pekerjaan teknis. Harusnya ini pekerjaan teknis ini nanti yang mendalam itu dari Pak Khairan selaku wakil kurikulum, kemudian nanti dibantu oleh para pendamping. Ini pekerjaan teknis. Nah, saya juga akan masuk di pekerjaan teknis. Kenapa? Karena sekarang pejabat sekarang itu atau kepala satuan pendidikan itu sekarang tidak dibenarkan hanya bisa perintah, tetapi harus juga bisa melaksanakan. 80% harus menguasai teknis. Jadi kalau nanti yang akan melamar jadi kepala sekolah harus kuasai bagaimana mengelola sarpras, bagaimana mengelola kesiswaan, bagaimana mengelola kurikulum, bagaimana mengelola pembiayaan, bagaimana mengelola penilaian, bagaimana mengelola kurikulum satuan pendidikan, itu harus dipelajari semua. Bagaimana mengelola bisnis itu harus paham semua. Tetapi tidak dikerjakan sendiri, harus dilakukan secara tim. Ya, termasuk ini pekerjaan teknis ini wilayahnya nanti para pendamping dan Pak Wakil Kurikulum, tapi ini sudah saya ajari ini. Nah, ini kita besarkan sedikit. Nah, mumpung saya lagi agak bisa sedikit-sedikit kayak ini. Nah, sambil main-main gini ya saya. Nah, ini pada setiap penyajian materi dapat dipilih profil pelajar Pancasila yang sesuai. Jadi kalau nanti pelajar Pancasila yang sesuai apa ini? Misalkan yang disisipkan adalah gotong royong, nalar kritis, ya seperti itu. Nah, formatnya ini juga terserah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu enaknya, bagaimana Bapak Ibu itu supaya paham membuatnya. Kalau saya memilih ini karena begitu saya tampilkan, sekali lihat itu sudah kelihatan semua. Jadi kalau ada kesalahan di kiri bisa dikontrol sebelah kanan, di kanan ada salah bisa dikontrol sebelah kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Saya rasa itu jadi alur cukup sudah selesai. Jadi terima kasih. Ya, jadi kita mulai lagi dari CP. CP itu kamu kenali apa isinya CP. Oh, ternyata CP itu ada 4 komponen. Apa? Rasional, tujuan mata pelajaran, karakteristiknya. Jadi ya, itu dipelajari. Apa itu rasional? Apa itu tujuan? Apa itu karakteristik? Lalu dari CP itu di sana apa isinya? Oh, ternyata ada isinya, ada elemen, ada deskripsi, ada tujuan. Ya. Lalu apakah CP itu sudah langsung dipindah letter luck seperti itu? Enggak bisa seperti itu. CP itu harus dikembangkan oleh sekolah nantinya. Ya, seperti yang saya berikan tadi itu di sana memunculkan bahwa anak ya, lalu langsung kita ambil sebagai kompetensi merencanakan, kompetensi melaksanakan seperti itu. Nah, dari sini silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya sebelum saya masuk ke modul dan asesmen itu, maka ini dulu. Jadi setelah Bapak ini nanti dari sini nanti Bapak membuat modulnya tuh enak sekali ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan bertanya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Kiki, monggo silakan. Terima kasih Bapak Munawar yang telah memberikan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan berarti sebenarnya tahapnya adalah membuat ini dulu ya Pak sebelum membuat modul ajar. Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu Kiki? Jadi ya membuat seperti ini dulu, maksudnya membuat silabus dulu, baru membuat modul ajar, atau modul ajar dulu, baru silabus Pak, karena kalau yang saya lihat kan kemarin kita belajarnya modul ajar ya Pak ya, sedangkan tugasnya adalah modul ajar, sedangkan yang sekarang adalah capaian pembelajaran, berarti mekanismenya itu membuat modul ajar dulu baru ditaruh di dalam capaian pembelajaran ini Pak, kerangka pembelajaran ini. Itu yang saya ingin tanyakan Pak, terima kasih. Ya, saya ini sebenarnya kemarin itu hanya terobsesi
pada saat Pak Khairan menyatakan nanti Bapak akan disampaikan modul aja, tapi ternyata setelah saya lihat jadwal itu harusnya alur dulu ini baru modul Bu Kiki ya. Jadi minta maaf Pak, makanya terima kasih. Pak Khairan itu tidak langsung menegur saya, tetapi lewat Bu Boni, Pak Munawar keliru, harusnya ini alur dulu baru modul. Tapi ya sudahlah kan gitu. Jadi ya gitu. Jadi hari ini saya oleh Pak Khairan disuruh mengulangi dari alur dulu. Ya gitu ya, Pak. alur Terima kasih Pak. Modul Kiki ya. Wah, Ya, terima kasih Pak. Monggo Bu Kiki, luar biasa Bu Kiki ini. Ya monggo. Pak Ulun Ya, menyampaikan. silakan, monggo. Nah, Pak ini jadi ini kan kemarin saya juga sudah bicara dengan Pak Khairan. Nah, format-format seperti ini kan supaya mempunyai ciri khas SMK 2. Nah, sebaiknya ciri khasnya seperti ini. Nah, modul ajar ke samping, kemudian alur ke samping juga. Artinya ciri khas gitu loh. Kalau yang lain itu naik turun macam-macam, kita yang ini jadi seperti Bapak sampaikan tadi bisa ngontrol ke samping. Misalnya itu ditetapkan sebagai ciri khas SMK 2 sebagaimana itu Pak. Ya bagus Pak, nanti Bapak sebagai pengembang beserta tim pengembang yang lain, kemudian nanti membuat prosedur, dari prosedur itu nanti dibuat patenkan di tempatnya SPMI. Jadi nanti Bapak Ibu membuat, nanti modul ajar SMK 2 bentuknya seperti ini, alur seperti ini, lalu itu ditetapkan, kemudian disampaikan ke SPMI ya supaya ada Pak Bambang nanti bisa mendokumenkan apa-apa. Jadi karena Pak Bambang itu tugasnya kan mengontrol seluruh kegiatan di sekolah ini sesuai enggak dengan prosedur yang sudah disepakati, kan seperti itu. Ya Pak Samad, saya setuju Pak Samad, monggo nanti setelah ini nanti rapat Pak. Memang harusnya nanti rapat menyusun kos, kemudian membuat sepakatan, tetapi tidak boleh hari ini lalu berhenti mengajar walaupun itu belum lengkap pengetahuannya, belum lengkap pemahamannya, tetapi harus, karena ini sebenarnya harusnya sudah mulai Juli itu sudah selesai gitu Pak. Oke, Pak Slamet, terima kasih banyak Pak Slamet. Pak Munawar, ada lagi yang saya tanyakan Pak. Ya. Ya, mohon maaf ini berdasarkan yang saya baca kemarin Pak untuk asesmen diagnostik untuk yang formatif dan sumatif itu kan tidak harus dalam bentuk tes tertulis Pak. Nah, apakah nanti ketika sekolah penggerak ini ketika ujian ulangan akhirnya itu sumatifnya diperbolehkan tidak tes tertulis Pak, tetapi bisa tes tidak tertulis ataupun tes yang lain seperti itu Pak. Misalnya dia kalau selama ini kan tes tertulis ya Pak. Nah, apakah nanti kami diberi kesempatan untuk tidak melakukan tes tertulis Pak? Karena kan kalau tes tertulis memang mungkin setiap di formatif dia selalu dilakukan. Tetapi untuk goal akhirnya apakah itu atau apakah tetap melakukan tes tertulis atau tidak Pak? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Nanti kayak didorong oleh Pak Khairan nanti juga suruh menyampaikan asesmen, tetapi ini saya belum masuk ke sana. Tetapi juga tidak apa-apa, bertanya dulu. Jadi artinya Pak Ibu sudah punya masalah dulu, jadi enak. Jadi kelas dewasa itu seperti ini. Jadi saya ini akan menyelesaikan di alur. Kalau modul kan sudah kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sekilas-sekilas saja. Nanti langsung suruh masuk ke asesmen. Nah, asesmen itu kan ada 3 macam Bu ya. Ada asesmen diagnostik. Diagnostik sendiri itu ada 2 macam, ada kognitif dan ada non kognitif. Yang non kognitif itu adalah mencari tahu seperti anak ini kondisi profilnya seperti apa sih. Nah, mungkin dari kondisi rumah tangganya, kondisi ekonomi sosialnya itu dilihat di diagnostik ya. Kondisi fisiknya. Kemudian kalau yang kognitif itu bahwa dia itu bisa sudah punya pengalaman apa saja sih untuk bisa ini sebagai prasyarat untuk belajar, itu harus di asesmen dulu semuanya. Kemudian Ibu itu bebas Bu, karena itu tes formatif itu wilayahnya guru, itu bebas. Akan tetapi yang sumatif itu kan wilayahnya sekolah. Nah, wilayah sekolah itu tentu saja untuk mengukur ketercapaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama 1 semester itu kan tidak bisa
nanti mungkin akan menemukan model tersendiri, apakah mengikuti apa yang diinginkan Bu Kiki, apakah punya cara lain. Kan sekolah juga harus dikasih kemerdekaan Bapak Ibu, karena apa hasil asesmen itu kalau Ibu formatif itu kan digunakan, kok setelah saya kasih materi ini kok enggak bisa. Selalu saya katakan itu sebagai bahan evaluasi Ibu, apakah Ibu tetap akan melangsungkan cara mengajar Ibu yang tidak berhasil itu, ataukah mengubah pola mengajarnya atau pengubah apanya. Nah, kalau yang sumatif itu kan wilayahnya sekolah. Jadi sekolah itu saya dalam waktu hanya 10 hari mengukur pekerjaan Bapak Ibu selama 1 semester. Instrumen apa yang harus kami lakukan sehingga saya bisa mendapatkan informasi umum tentang hasil belajar yang ada di SMK 2. Tentu saja akan mengukur, jangan-jangan ini dari prasarana yang tidak beres, jangan-jangan dari karena gurunya yang tidak beres, jangan-jangan muridnya yang tidak beres, sehingga waktu yang biasanya sumatif itu 15 hari itu nanti biar wewenang Wakakurikulum. Tetapi Wakakurikulum tentu saja berdiskusi dengan Bapak Ibu, ya, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya, tapi itu wilayahnya sekolah, ya Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Oke. Ya, ada lagi? Monggo silakan. Pak, mohon maaf bertanya lagi nih Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah. Silakan. Ya, kalau dari asesmen diagnostik itu kan saya lihat ada 4 hal ya Pak. Maksudnya yang akan di setiap awal pembelajaran begitu kan. Tetapi alangkah baiknya ketika mohon maaf mungkin kami sudah mengetahui karakteristik peserta didik itu secara umum Pak. Misalnya dari berapa jumlah saudara, kemudian dia dalam keluarganya. Karena kalau misalnya memang itu tugasnya guru ya Pak mengetahui semua. Tetapi kalau secara global itu kan mungkin ada yang spesifik untuk bisa membuatnya begitu Pak. Itu bagaimana ya Pak untuk yang karakteristik yang secara umum Pak? Misalnya nama A dia punya saudaranya ini, kemudian keluarganya ini, kemudian dia itu naik sepeda ini. Nah ini selama ini mohon maaf kami belum tahu kemana kami harus mencari informasi tersebut Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi sesuai dengan arahan Bapak Pengawas Pembina, kita yang sudah rapat mungkin termasuk Bu Kiki mungkin pada saat itu masih sakit atau sudah ikut ya, sudah saya mengundang koordinator PP bahwa itu kan tidak keliru sudah hampir sebulan yang lalu itu agar asesmen diagnostik ini dilakukan oleh guru-guru BK. Nah, hasil dari asesmen guru-guru BK itu hasilnya seperti apa disampaikan ke guru-guru lewat masing-masing kakom atau di pelajarannya masing-masing, lalu digunakan sebagai bahan sehingga kalau itu sudah dilaksanakan oleh guru BK dan sudah ada hasilnya dan secepatnya disampaikan ke guru-guru sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Bu Kiki, menjadi keinginan Bu Kiki itu insya Allah nanti akan terpenuhi. Kalau misalnya ada ketidakbaikan di sana sini, kita itu problem solving ya, nanti kita benahi sambil jalan ya. Tidak semua perkawinan dari awal itu langsung sugih lalu nikmat hidupnya. Enggak, tapi kita juga yang dulunya pakai sepeda ondel suatu saat bisa naik sepeda motor, yang sepeda motor suatu saat bisa pakai mobil sambil jalan ya. Jadi memang kita ini tidak bisa ideal dari awal ya. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh guru BK, mudah-mudahan ada yang ikuti hari ini dan ini mendengar, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Saya rasa Bu Sandiwati CS ini komitmen untuk melakukan itu dan mudah-mudahan nanti hasilnya cepat ada hasilnya. Ya, Bu Kiki, terima kasih. Ada yang lain lagi misalkan terima kasih, Pak. Ya, untuk sementara, Pak, untuk sementara data untuk yang inklusi atau data yang ABK itu sudah di-share ke Kaprogram rasanya. Nah, itu sebagai awal untuk data siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian pada beberapa pertemuan yang lalu itu rasanya sudah di file-filenya sudah ada di BK.
Jadi tinggal nanti membagikan. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Slamet. Nah itu Bu Kiki sudah ada sebagian informasi dari anak yang kebutuhan khusus. Itu mudah-mudahan nanti data dan asesmen itu benar-benar digunakan sebagai acuan Bapak Ibu ketika membuat perencanaan pembelajaran, baik pembelajaran ketika mengajar di kelas atau perencanaan ketika menangani di kepala kompetensinya atau nanti di konsentrasinya masing-masing. Jadi nanti jangan sampai data itu hanya diterima dalam bentuk data, tapi itu harus dianalisis, ada sebagai bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan apapun perencanaan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Pak Al-Munawar. Assalamualaikum. Data ini gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kita kolaborasi saja. Jadi ya seperti itu. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, yang menanggapi masalah yang ini Pak, masalah asesmen tadi, sebenarnya kami kalau untuk BK, kami kan sudah ada POPBK lah, kami melaksanakan POPBK. Itu kami sudah melaksanakan AKPD, angket kebutuhan peserta didik ya. Jadi kami memberikan layanan kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Memang ada itu sebenarnya itu bisa. Nah, angket itu AKPD itu kami aplikasi Pak, bentuk aplikasi. Nah itu semuanya sudah bisa di sana, tapi mungkin perlu nanti dikolaborasikan dengan guru MAPA ya. Mungkin bagaimana bagusnya yang punya kami itu. Memang sebagian itu tuh kami itu untuk mengetahui pribadi, sosial, belajar dan karir siswa di sana sudah tercakup Pak. Nah, tapi mungkin nanti ya di kalimat-kalimat yang di item-itemnya pernyataan di AKPD itu mungkin itu nanti akan bisa dirubah. Kami sudah melaksanakan dan kami sudah menyebarkan untuk kelas 10 dan kami sudah masuk kami masih dalam tahap mereka ya Pak. Ya hanya itu aja mungkin mau sampaikan ya sebagai ini sudah luar biasa ini Bu Dija ini Bu Kiki ini ya Pak Slamet nih Bu sudah jadi artinya nanti tolong Bu nanti hasil ini tolong nanti disampaikan ke bila perlu nanti sebelum itu kita sekali-sekali nih gini Bu. Ya Pak, nanti itu sampaikan. Itu ulun lagi masih ini. Kami soalnya kan nanti kita ini mengirim siswa. Ya, itu lebih bagus itu. Luar biasa itu nggih. Jadi itu luar biasa. Pak, terima kasih sekali. Ini sudah kami tanyakan. Memang kemarin benar juga kata Pak Indarta itu, Pak Indarta minta Pak Munawar kalau asesmen diagnostik kalau bisa itu yang spesialis itu orang BP. Jadi tolong disampaikan ke BP saja kata Pak Indarta seperti itu. Ya, memang sudah melaksanakan mungkin kami kurang maksudnya materinya itu. Nah, karena kemarin kan kami aplikasi itu memang dari POPBK Pak, kan dari BK. Kami itu juga kemarin kan membeli itu khususan untuk kami dari MGBK untuk se-Indonesia aplikasinya itu. Jadi kami sudah mencakup pribadi sosial belajar karir siswa di sana. Ya, mungkin lah untuk lebih spesifiknya lagi mungkin yang Bapak ahli-ahli yang aplikasi di sekolah kita bisa merevisi apa yang punya kami itu. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya sudah dapat informasi kalau sudah Bu Dija ngomong seperti itu, insya Allah nanti kita tidak ada masalah lagi nanti ya. Saya nanti akan kita lanjuti bersama tim manajemen, kemudian guru-guru. Makanya saya itu sudah menganggarkan usulan Bapak Ibu dari masing-masing kokom itu rapat 12 kali. Itu nanti diharapkan nanti digunakan betul-betul ya. Digunakan hasil rapat itu dan rapatnya itu jangan sekedar rapat tapi ada sesuatu yang perlu dirapatkan. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Oh, ternyata itu kita akan melihat kondisi awal anak-anak ini hasil asesmen diagnostik dan diberikan oleh BPBK. Lalu dari data itu disampaikan ke Bapak Ibu segera panggil seluruh guru misalnya dari kepala program, panggil seluruh guru buat berarti rapat koordinasi menganalisis hasil asesmen BK ini untuk diterapkan di kelas masing-masing. Jadi nanti masing-masing kakom itu juga melakukan rapat-rapat seperti itu. Nanti kalau kakom-kakom itu sudah rapat, hasilnya seperti apa, barangkali nanti wakil kurikulum dan itu bisa juga seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kayaknya ini sudah cukup untuk alur pembelajaran. Jadi kalau modul pembelajarannya itu kayaknya perlu diulang kembali, saya rasa tidak perlu. Sedikit Pak, untuk menanggapi.
Halo. Nah, seperti asesmen, sekarang kita akan masuk ke asesmen. Tolong Pak Khairan, kalau Bapak punya materi asesmen, saya hafal aja, saya asesmen itu hafal saja, tetapi alangkah baiknya kalau ada materi yang bisa kita geser-geser supaya kelihatan bagus juga kan gitu ya. Ada Pak Khairan materinya atau mungkin ya silakan share Pak yang asesmen Pak. Sebentar kalau mencarikan. Ini saya yang tempat saya sangat tutup dulu Pak ya, stop screen ya. Gimana cara stop screen kayak apa ini? Oh ini ada stop share-nya. Oke, sip. Nah, sudah saya matikan. Prestasi yang kedua saya bisa menghentikan share screen ya. Ya, okay. Silakan Pak Khairan, tolong di-share-kan saya ngomong ya. Oke. Nyalakan dulu Pak, PPT-nya. Oke. Tadi Pak Ari mau tanya apa tadi Pak Ari? Pak Ari mau bertanya, dia mau silakan Pak Ari. Menanggapi hal yang tadi aja Pak, untuk yang asesmen diagnostik ya. Jadi untuk yang ke ranah non kognitif. Jadi selama ini mungkin BK sudah beberapa tahun ya, sudah dari lama mungkin BK sudah punya data ya, asesmen diagnostik untuk yang non kognitif. Tapi yang jadi yang masih belum dilaksanakan adalah bagaimana mendistribusikan hasil dari asesmen tersebut. Nah, jadi dalam hal ini mungkin nanti dibikin SOP-nya aja Pak, mungkin untuk di kurikulum bahwa asesmen yang sudah dimiliki oleh BK khususnya non kognitif itu bisa diserahkan mungkin atau diberikan kepada langsung ke guru mata pelajaran, atau misalnya melewati program keahlian yang nanti akan mendistribusikan ke guru-guru mata pelajaran. Nah, jadi mungkin seperti itu, karena kalau yang data sudah ada tapi terdistribusinya yang masih belum ada gitu. Nah, jadi seperti itu tambahan. Terima kasih. Ya, pas itu Bu. Saya rasa keinginan Bapak pengawas pembina juga seperti itu Pak Ari, karena hasil asesmen diagnostik non kognitif yang dilakukan oleh BPPK itu sangat bagus, dan data itu harus didistribusikan Bu Dija, nanti sama kawan-kawan Bu Seriwati ditunjukkan ke Kaprom lewat kepala program saja supaya sampan tidak banyak berhubungan. Jadi kepala program, nanti biar kepala program yang menyampaikan ke guru-guru. Ya, jadi nanti Bapak Ibu itu nanti ketika membuat perencanaan itu jangan lepas dari data itu, jangan data dimiliki tetapi tidak digunakan sebagai bahan perencanaan, jangan. Karena nanti mungkin ada laporan si A itu begini, si B begini, sehingga pada saat melakukan pengelolaan kelas, membuat pembelajaran itu kita tahu siapa sih yang kita ajari. Meledung nanti. Seperti itu. Tolong Pak Gusti, selain saya tolong di-mute Pak Gusti ya. Ya Pak Gusti ya. Nah, oke gitu Pak Ari ya, itu saya rasa luar biasa. Bu Dija juga ada, saya rasa guru BP. Mungkin ulun temut Pak. Jadi seperti itu Pak Ari ya. Jadi keinginan Pak Ari itu memang harus seperti itu. Jadi keinginan keinginan Pak Indarta selaku pengawas pembina itu juga seperti itu. Pak Indarta pun juga tidak menginginkan, memang itu data harus disampaikan ke guru dalam rangka yang asesmen diagnostik non kognitif itu dalam rangka untuk bahan perencanaan guru mengajar, sehingga pada saat melakukan pengelolaan kelas itu guru itu tidak salah. Siapapun yang menganalisis, kalau itu sudah punya data, tentu saja kita bisa melakukan kalau istilahnya Pak Dede Rosadi itu inklusif. Jadi setiap anak itu adalah juara, kata Pak Dede seperti itu. Karena setiap anak itu juara, maka anak-anak itu punya kekhasan sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau ada data itu barangkali kita bisa digunakan untuk memulai kita bekerja berbasis data ya. Itu saja Bapak Ibu nggih. Kalau sudah
Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kami lanjutkan ke asesmen diagnostik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Seriwati, monggo silakan Bu. Kemarin Pak saya sudah menyampaikan dengan Pak Indata bahwa asesmen DK seperti ini. Saya kasih laptopnya langsung dengan Pak Indata. Bilang Pak Indata ditambah Bu dengan Profil Pancasila dan guru penggerak. Ditambah itu Pak. Jadi sudah saya sampaikan kemarin. Nah, tambahan itu belum kita bikin lagi Pak. Mungkin nanti hari Selasa saya bilang dengan Ibu sana. Hanya itu Pak yang kita sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Yang penting sudah ada progres Bu. Yang penting sudah ada progres sehingga kalau nanti saya katakan di awal, kalau ada ketidakbaikan atau harmonisan di dalam instrumen-instrumen itu, nanti suatu saat ketika mengalami kendala, khususnya misalkan Pak Ari ketika mengenai kelas TKJ, kok ini ada instrumen ini, ternyata nanti perlu ditanyakan instrumen ini kayaknya tidak pernah ditanyakan tapi ternyata muncul, sehingga anak ini harus diketahui lebih awal ini. Nah, tapi itu tidak pernah ada data tentang itu. Nah, itu nanti dikasih masukan-masukan saja ya. Nah, dikasih masukan-masukan saja. Jadi saya rasa untuk asesmen diagnostik itu memang kita itu harus memberikan informasi lengkap tentang anak ini, tetapi kalau tidak lengkap minimal yang pokok-pokok saja. Yang pokok-pokok saja, misalnya contohnya apakah rumah Anda itu terjangkau listrik? Oh tidak Pak, apakah rumah Anda terjangkau sinyal internet? Oh tidak. Apakah orang tua Anda masih sehat semua? Oh kedua orang tua sudah meninggal. Yang seperti itu saja. Jadi tidak usah terlalu yang panjang banyak sehingga nanti instrumen itu akan dikembangkan lagi suatu saat kalau kita ini artinya gini. Ya keinginan-keinginan itu memang betul. Kalau bisa informasi itu lengkap, memang lengkap. Tapi kalau tidak lengkap juga tidak apa-apa Bu sebenarnya ya. Yang penting ada dulu bahwa progres kita mencari informasi dan memberikan pengalaman kepada guru-guru bahwa ini loh ada data ini tolong digunakan sehingga Bapak Ibu ketika nanti menangani masalah atau ada trouble di ngajar ini loh data anaknya. Oh ya seperti itu aja Bu. Jadi tidak usah terlalu lengkap misalkan sampai 100 sekian instrumen itu tidak usah lah. Jadi yang sederhana saja. Yang penting ada merdeka sekolah itu penting. Jadi yang mudah diukur misalkan kita habitkan. Oh misalkan bagaimana guru menangani anak yang tidak punya internet? Oh setahun itu ternyata sukses guru-guru menangani anak yang tidak punya akses internet. Kalau misalkan tahun kedua nanti ditambah anak-anak yang tidak bisa beli pulsa. Oh sukses guru-guru menangani yang anak seperti ini. Jadi hari ini tahun ini sukses menangani tahun ini, lama-lama itu sukses menangani semua permasalahan anak. Nah itu yang diharapkan. Ya itu seperti itu. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke asesmen. Jadi asesmen itu bentuk lain adalah penilaian. Jadi penilaian itu tentu saja tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak sahih dan tidak menjadi bermakna jika tidak dilakukan yang namanya asesmen. Karena asesmen itu fungsinya sangat banyak sekali. Bagi guru ada fungsinya, bagi wakakakprok ada fungsinya, bagi wakakurikulum ada fungsinya, bagi orang tua ada fungsinya, bagi kepala sekolah ada fungsinya, bagi dinas, bagi kementerian ada fungsinya. Cuman nanti data asesmen itu sesuai dengan kapasitas kita itu nanti penggunaannya masing-masing. Kalau kepala sekolah nanti asesmennya, nilainya kok anak-anak ini jelek. Kita lihat satu-satu, ternyata ini gurunya perlu di-upgrade. Yang pertama, ternyata ini sarananya perlu diperbaiki. Yang ketiga ini perlu inputnya diperbaiki. Ini ternyata dokumen kosnya yang tidak baik. Nah itu banyak asesmen penggunaannya seperti itu. Dilihat dari hasil itu cara membaca data itu sesuai dengan keperluannya. Untuk apa? Bagi kepala sekolah. Untuk apa? Bagi kaprok. Untuk apa? Bagi guru. Nah seperti itu. Nah asesmen itu
Seperti itu, penggunanya banyak. Nah, asesmen itu di dalam paradigma baru ini sebenarnya tidak paradigma baru, dari dulu juga begitu, bahwa asesmen itu harus dilakukan sebelum mengajar, itu harus tahu siapa yang akan diajar. Kalau ketika Rasulullah itu akan berdakwah misalkan ke Sam, orang Sam itu karakternya seperti apa, itu sudah ada intel, sudah ada intelnya. Oh, nanti akan ketemu Umar sana, akan ketemu namanya Khalid bin Walid yang seperti itu sudah disusun strategi. Ya, susun strategi seperti itu. Ya. Nah, ketika Pak Ari mau ngajar di jurusan TKJ, wah di situ nanti ada yang guru-guru senior yang canggih-canggih siapa, wah ini, wah kira-kira seperti saya kalau misalkan mau ngasih materi, wah ini sudah ada yang pinter-pinter yang sudah pendamping, wah ada Pak Khairan, ada Bu Milna, ada Bu Yani, kemudian ada Pak Dodi, wah ini saya sudah mulai memikir ini, wah nanti jangan-jangan kalau Pak Ari ini yang kritis mesti pertanyaannya ini, wah itu sudah itu strategi. Jadi sebelum melakukan itu harus sudah itu asesmen. Dikenali dulu siapa audien kita, siapa peserta kita, kan seperti itu. Tolong Pak, tadi yang asesmen tadi ya. Jadi ini prinsip asesmen, jadi kan prinsip asesmen itu apa yang perlu diperhatikan dalam asesmen itu ada 5 ini prinsipnya. Ya, asesmen merupakan bagian daripada tadi, tolong kembalikan tadi ya, prinsip asesmen tadi ya Pak. Nah. Jadi intinya seperti itu. Asesmen itu intinya seperti itu Pak. Jadi kita itu adalah ini merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran, dan menyediakan informasi dan umpan balik guru. Nah ini kalau bagi guru ada bagi kaprok, bagi kepala kurikulum, kepala sekolah, kepala dinas ya. Misalkan kepala dinas, ini kok SMK 2 nilainya selalu jeblok ini asesmennya apa? Ada tindakan solusinya apa? Kepala sekolahnya jadi ganti yang lain yang lebih bagus, kan seperti itu. Nah, kepala dinas, barangkali ini kepala sekolahnya ini tidak punya NUKS ini, harus di-upgrade dulu ini, harus di-upgrade dulu ini. Nah, kepala sekolahnya, ternyata kepala sekolahnya ini ternyata belum pernah ada pelatihan ini, jarang membuka SIM PKB sehingga informasi selalu terlambat. Ini gara-gara itu. Nah, itu bisa seperti itu. Makanya IHT kita hari ini agak terlambat nih gara-gara kepala sekolah tidak membuka SIM PKB. Kenapa? Karena ketidakbisaan membuka SIM PKB, Pak. Setelah saya ketemu Pak Heran, Pak, sampai coba buka SIM PKB. Ternyata sudah ada pengumuman, tolong SMK 2 segera IHT tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu salah satu asesmen, Pak. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi. Nah, fungsinya apa? Kalau guru fungsinya untuk apa? Kepala sekolah untuk apa? Ini untuk apa? Nanti sebenarnya fungsinya untuk apa? Secara adil, proporsional, valid, dan dipercaya. Jadi harus reliable. Jadi kita ini jangan membuat data yang aneh-aneh. Data itu kalau A sampaikan A, B sampaikan B, jangan sampai sehingga solusinya nanti enak. Ini solusinya harus dilakukan oleh guru sendiri. Ini solusinya harus sama kepala program. Ini solusinya harus sama waka kurikulum. Ini solusinya harus sama waka sarpras. Ini harus sama SPMI yang kontrolnya nggak jelas misalnya. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian ada 4 laporan kemudian pembelajaran. Jadi kalau dulu namanya rapot ya, itu sebagai laporan pembelajaran seperti itu juga. Nah, hasil asesmen digunakan sebagai peserta didik. Nah, untuk siswa sendiri juga bisa digitukan tadi. Sering saya katakan ya, bahwa bila guru mengajar itu hasilnya tidak baik, berhentilah mengajar seperti itu. Kalau misalkan siswa belajar tidak baik hasilnya, silahkan berhentilah belajar seperti itu. Itu saya kenang terus itu dari dulu itu ya. Ya, oke, lanjut Pak Khairan. Ini prinsip asesmen seperti itu. Jadi catatan pembaca tadi sudah saya sampaikan. Lanjut, macam-macam tadi digerakkan Pak. Digeser ke atas Pak atau ke bawah yang diagnostik tadi Pak Heran ya. Jadi asesmen itu ada yang namanya asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu adalah dibagi menjadi 2. Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan sebelum Bapak Ibu itu mengajar di kelas. Ya. Itu kalau bagi yang untuk pembelajaran. Tapi kalau saya selaku kepala sekolah, asesmen non kognitif dan kognitif ini tentu saja harus kita lakukan juga. Bagaimana untuk apa yang asesmen diagnostik? Siapa menjadi objeknya? Kan seperti itu ya. Objek kepala sekolah dan objek kurikulum apa yang akan dilakukan, objek kepala program apa yang dilakukan. Tetapi untuk ini karena untuk khusus untuk pembelajaran, maka asesmen yang non kognitif itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi anak.
Jadi ini saja nanti Bapak Ibu guru BP ya. Jadi yang diharapkan ini saja ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini saja. Jadi 5 ini saja nanti dikembangkan ya. Barangkali 5 ini nanti beranak ya. Nah, kemudian yang kedua asesmen kognitif itu nanti capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi misalnya anak-anak itu rata-rata anak-anak itu dapatnya 8 di kelas ini, tetapi anak ini kok dapatnya 7. Wah, ini gimana ini? Misalkan ini biasanya ini adalah harus belajar dulu, tidak setelah belajar itu nanti untuk melanjutkan pelajaran berikutnya ini Bapak Ibu itu harus melakukan asesmen yang kognitif ini. Ya, jangan anak ini sebagai bahan awal, kalau ini wilayahnya BP, kalau ini bahan awal untuk melakukan pelanjutan pembelajaran. Jadi kognitif itu yang sudah mulai ada hasil didikan mungkin selama 1 minggu atau mungkin setelah 1 minggu Bapak itu sudah melakukan tes formatif, mungkin setengah bulan sudah tes formatif, pertemuan ketiga sudah formatif, sudah punya data ini. Nah, data inilah yang digunakan untuk ini mencapai kompetensi siswa. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran. Nah, ini kan untuk bisa meremedial, untuk bisa pengayaan itu harus sudah berjalan dulu. Jadi kognitif itu dilakukan pada saat sudah mulai proses pembelajaran dan Bapak Ibu sudah melaksanakan tes formatif. Jadi kalau belum maka kognitif ini tidak bisa dilaksanakan ya. Yang non kognitif itu memang awal ya, jangan sampai nanti setelah setengah tahun belajar baru ternyata anak si A ini ternyata ABK. Karena kadang-kadang ada anak-anak kita ini harus kita layani, ada yang mendaftar melalui online, dia tanpa ikut seleksi apakah dia ABK atau bukan. Nah, barangkali itu karena malu atau barangkali dia percaya diri atau barangkali ya itu alasannya kan kita nggak tahu ya. Yang jelas kita kadang-kadang sering menemukan anak itu diterima tapi setelah berjalan 1 semester, 1 tahun dikenali, ternyata anak ini kategori ABK sebenarnya. Tetapi dia masuknya tidak lewat Pak Slamet atau Pak Sofian, tetapi masuk lewat online langsung tanpa melalui pendaftaran yang biasa kita lakukan di SMK 2 sehingga tidak terdetek dari awal. Kalau ada hal yang seperti itu, ya kita tidak usah heboh dulu, akan tetapi kita selesaikan. Nah, sebagai guru itu harus kita itu harus belajar di mana saja itu sebagai sekolah kita. Jadi kalau nggak ada murid itu kita nggak bisa sekolah. Karena gara-gara ada murid yang seperti itu lalu kita mau belajar untuk menjadi bagaimana mengatasi itu. Akhirnya anak itu menjadi sekolahan kita. Nah, dan setiap orang itu atau setiap apapun jadi guru kita. Ya, coba misalkan kita misalnya ke kantin itu ternyata ini ya. Jadi nanti dari ini kalau kita berpikir lalu akhirnya itu namanya kantin menjadi guru kita. Lanjut Pak Khairan. Oke, sebelum saya masuk ke tes formatif, non kognitif dan kognitif ini sudah Bapak Ibu pahami? Ada pertanyaan silakan monggo. Halo Bapak Ibu. Ya. Iya Pak. Ya, Pak. Mari. Jadi di asesmen diagnostik ini wajib atau seharusnya dilakukan di awal Pak ya, untuk mengetahui mungkin pertama adalah kesiapan. Non kognitif di awal Pak. Iya, non kognitif. Begitu juga mungkin dengan kognitif Pak ya. Jadi kita ingin mengetahui, kalau di kognitif tadi kita ingin mengetahui kemampuan awal siswa. Misalnya contoh saya mengajar misalnya tentang materi atau mata pelajaran administrasi sistem jaringan nih. Nah, jadi apakah misalnya materi A ini akan saya sampaikan, saya akan melihat dulu kemampuan dari mereka. Misalnya dia udah mengerti nih misalnya tentang server, misalnya pengertian server. Nah, ketika saya sudah memberikan asesmen diagnostik kognitif tadi tentang butir pertanyaan tentang misalnya apakah kamu mengetahui atau jelaskan tentang server misalnya, dia bisa menjelaskan, berarti materi tersebut tidak akan saya ajarkan lagi secara spesifik di mata pelajaran tersebut misalnya, cuman hanya di review aja, mungkin seperti itu, begitu Pak ya? Ya, luar biasa Pak Ari. Jadi saya cabut dulu ya, saya tadi ya, bahwa ini dilakukan pada saat memang intinya kalau yang kognitif itu harus sudah
punya data, Pak, punya data. Jadi kalau memang itu dilakukan di tes awal, monggo silakan. Tetapi itu tidak apa-apa, bagus istilahnya apa ya? Pretest atau apa istilahnya itu ya? Juga dilakukan oleh pretest, tetapi ini yang lebih mendalam sedikit lah. Yang jangan hanya sekedar pretest itu, Pak. Yang lebih mendalam jangan hanya sekedar pretest. Itu bagus, Pak Ari. Betul, Pak Ari. Jadi intinya bahwa yang diagnostik notometric itu untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Tapi kalau anak itu baru kelas 10, baru awal-awal itu memang ya lakukanlah seperti apa dari diagnostik, kemudian di tes awal barangkali itu bagus. Memang mengajar itu harus mengulang kembali yang sebelumnya, Pak. Dan yang sebelumnya itu apakah dia ketika di SMP atau apa itu ya digunakan sebagai acuan flashbacknya, tidak apa-apa. Makanya ketika saya ngasih materi itu akan selalu menyebut apa kos, selalu akan menyebut CP, akan menyebut profil Pancasila itu dalam rangka menghibitkan juga, Pak. Bagus, Pak Ari, luar biasa, Pak Ari. Jadi mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain juga seperti itu. Memang harus seperti itu, ya. Jadi yang diagnostik itu diutamakan leading sektornya kalau bisa itu untuk siswa baru, ya, untuk siswa baru. Jadi jangan juga dilakukan hanya untuk siswa baru. Kalau bisa yang belum pernah dilakukan itu yang di kelas 11 barangkali tidak punya data, yang kelas 12 tidak punya data, bisa dilakukan juga seperti itu. Ya. Jadi kelas 11 kan belum paradigma baru, Pak. Ya enggak apa-apa, ini kan daripada nanti ini tidak boleh ikut menapet, ibaratnya begini ya, kalau kita makan, Pak, ini makanan pizza ini kan untuk anak-anak yang begini ya, tidak apa-apa lah kalau saya itu makan nasi mau menerasi pisna walaupun itu hak saya, kalau merasa juga tidak apa-apa juga kan, ya begitu. Kalau itu hal yang baik, kenapa tidak dilakukan kan seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak Ari, betul luar biasa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada tahapan, kalau Bapak mengajar itu satu semester itu misalkan ada 5 judul. Judul pertama setelah selesai tes itu formatif. Ya. Kemudian judul yang kedua tes lagi, judul yang ketiga tes lagi. Itu yang kita pahami seperti itu. Itulah aja yang nah, nanti pada akhir semester itu tes sumatif itu wilayahnya waka kurikulum ya. Nah, wilayahnya kurikulum ya. Nah, jadi asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi yang kita asesmen itu tentu saja ada hasil dulu baru kita lihat semuanya. Melihatnya adalah 8 standar. Jangan-jangan SKL yang kita tentukan ini salah, capaian yang kita ambil nih. Kenapa anak ini tidak mampu? Karena fasenya ini sudah fase 10, kenapa anak tidak bisa menyerap sama sekali? Ternyata tak ambil CP-nya untuk CP kelas 11. Wah, kan tidak boleh itu, Pak. Tapi kok anak-anak ini bagus saya lempar kok sudah tahu semua. Ternyata ambil CP-nya anak fase D. Nah, seperti itu. Yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi artinya bahwa refleksi itu penting. Apa saja yang kita lakukan baik sebagai guru, sebagai individu, sebagai kaprok itu harus refleksi. Apa sih tugas saya sebagai guru? Saya tugas guru ada 4. Ini saya harus pedagogik saya harus benar, profesional saya harus benar, sosial saya harus benar, kan gitu ya. Kepribadian saya harus baik. Apakah itu sudah saya miliki semua? Belum. Tapi kenapa ketika saya mengajar itu profesional saya, kenapa anak-anak nggak paham? Nah, itu refleksi. Kenapa saya ini target SMK 2 itu 5 tahun selesai sesuai dengan master plan, kenapa tidak selesai? Kenapa? Ternyata saya melihat dari sudut bagaimana kawan-kawan, bagaimana kemampuan pemerintah, bagaimana kemampuan orang tua, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi lingkungan. Itu harus kita refleksi semua ya. Yang kedua, asesmen digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Memang betul, harus digunakan. Jadi ternyata proses pembelajaran tidak terlepas dari sarana. Masa di dalam kelas itu tidak ada meja kursinya, jadi anak-anak duduk lantai, jadi anak-anak lama-lama ambeien kan gitu ya. Jadi Bu Kasum harus memikirkan bagaimana harus ada kursi, dan kursinya juga jangan yang menyungul paku-pakunya itu. Jadi kursinya yang bagus, yang sudah cungkul pakunya apalagi sudah longger itu dibuang saja kan gitu ya. Nah, kalau membuangnya itu kalau memang itu sudah jadi aset harus ada melalui pemusnahan aset. Jadi itu menjadi refleksi semua. Kemudian asesmen sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu memang setiap kegiatan, setiap perencanaan itu harus dilaksanakan. Setiap pelaksanaan itu harus dievaluasi. Setiap evaluasi harus ada namanya tindak lanjut atau obat. Obatnya apa?
Oh ternyata gurunya kurang baik, oh ternyata ini perlu upskilling, ya di-upskillingkan. Oh ini perlu diklat, ya didiklatkan. Nah, apakah diklatnya harus dilakukan oleh sekolah? Ya bagi yang sudah sertifikasi, kalau bisa ada diklat yang penting, ya sebagian uangnya digunakan untuk diklat, sebagian uangnya digunakan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, sebagian uangnya kalau hanya misalkan untuk beli pulpen saja minta di sekolah itu kan sayang guru yang sudah sertifikasi, ya beli pulpen lah untuk sarana untuk meningkatkan kompetensinya. Karena pada prinsipnya apa yang kita dapat di luar gaji kita yang berupa namanya sertifikasi itu untuk meningkatkan kompetensi agar siswa yang kita ajar itu sesuai dengan harapan. Output untuk SMK 2 sekolah vokasi adalah satu, bisa mandiri, kedua bisa bekerja di perusahaan, yang ketiga bisa melanjutkan. Oke, itu tes konsep asesmen formatif dan sumatif kita sudah saya jelaskan ya toh. Nah, asesmen sumatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan oleh benar asesmen ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya rasa apa yang saya sampaikan diagnostik sudah bisa membedakan Pak ya. Apa itu diagnostik kognitif, apa itu non kognitif, kapan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana menindaklanjutinya. Itu penting, ada 4 pokoknya Pak intinya. Setiap perencanaan itu harus ada 4. Kasus itu masalah dulu. Dari kasus itu data namanya. Kasus itu data. Setiap perencanaan, setiap kasus itu jadi data. Data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Dari data itu lalu disusunlah perencanaan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan. Ada data anak ternyata tidak bisa duduk di kursi. Ternyata ada anak yang tidak bisa mengikuti apa yang kata Pak Ari tadi, pembelajaran server. Alasannya apa? Misalkan yang data itu digunakan untuk perencanaan. Lalu dari perencanaan itu dibuat schedule kapan dilaksanakan perencanaan itu. Lalu perencanaan setelah dilaksanakan itu dievaluasi apakah pelaksanaannya itu pas enggak. Lalu dilakukan tindak lanjut. Itu terus jadi siklus Pak. Jadi siklus. Kalau saya sering mengatakan itu, kalau saya mengajar misalnya mengajar konstruksi beton misalnya, saya mengajarkan membuat nit. Saya mengajarkan ini kok saya seharusnya saya targetkan 1 jam pelajaran paham, kok anak nggak paham. Lalu saya di rumah itu sudah simulasi. Kalau saya mengajar dari memotong ini memerlukan 1 motong besi itu 45 menit. Itu 1 anak. Kalau nanti siswa itu 36 harus motong semua, apakah nanti anak itu saya suruh motong semua, apakah 1 saya suruh motong yang lain melihat, ataukah nanti ada 1/3 yang memotong. Itu harus kita simulasikan. Memang itu perlu banyak ya, perlu banyak waktu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu ini luar biasa pasti mau melakukan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi selalu itu ya, selalu dibuat evaluasi dan asesmen itu yang terpenting Pak. Ketika membuat asesmen dari perencanaan pembelajaran itu rubrik Pak. Karena rubrik itu adalah bagian dari IA kalau tidak keliru atau artificial intelligence tadi. Artinya Pak, kenapa saya dikasih 5? Anda tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Jangan nanti jawabannya, Pak, kenapa kamu ini. Jadi jawabannya nggak pas. Artinya bahwa evaluasi atau asesmen itu harus ada rubrik atau instrumen untuk mengukur. Itu yang terpenting. Nah, lalu dikembangkan dari mana? Ya dikembangkan dari item soalnya. Kalau sudah membuat soal, rubriknya itu jika misalkan Pak Ari merakit server. Jika anak bisa menyebutkan nama server, maka nilainya 3. Anak bisa merakit server, nilainya sekian. Bisa melepas dan merakit, nilainya sekian. Lalu didata, tadi bisa ini, muncul semua itu. Nah, saya mengharap Bapak Ibu ketika menyusun pembelajaran khususnya di kejuruan, itu kalau Bapak Ibu lihat di itemnya itu di CP-nya, bahwa semua dihubungkan dengan kerangka KKNI ya. Bapak Ibu lihat nanti CP-nya. Itu diminta semua pembelajaran kita itu diterjemahkan, deskripsinya kan macam-macam itu. Memang itu kemampuan guru penting Pak. Membaca deskripsi di dalam capaian itu tidak semua guru bisa.
Tidak semua guru bisa. Itu hanya orang-orang yang hot yang bisa membaca itu. Kalau enggak itu orang-orang yang paling ATM, amati tiru mandiri. Dia tidak punya roh untuk membuat, deskripsinya ini, berarti ini saya nanti pertanyaan tujuan saya. Nah ini nanti misalkan di situ ada di dalam deskripsi anak memahami ini, ini berarti nanti kita linkkan dengan KKNI ini. Sehingga Pak Ari itu nanti mengajar selama 3 tahun itu 13 klaster itu saja Pak. Dan itu dilakukan proyek bersama tim kawan-kawan. Ya, dilakukan tim kawan. Jadi disiplin ilmunya Pak Ari, ilmunya Pak Angga, ilmu Pak Bambang, ilmu Pak Krido, ilmunya Pak Do dijadikan satu membuat produk yang ada di KKNI. Lupa di KKNI itu bunyinya nggak ada, itu memang diterjemahkan Pak. Makanya nanti Pak Ari dan kawan-kawan seluruh kejuruan itu membuat CP sendiri yang dituangkan di dalam kurikulum operasional sekolah. Ya, itu nanti akan kita workshopkan. Kalau workshop itu harus ada hasil dokumen yang dikeluarkan, berupa CP. CP-nya TKJ selama 3 tahun selesai. Nah, konsentrasi TKJ. CP-nya RPL selesai. Ya, seperti lalu digunakan dan jangan mengarah. Supaya CP itu kita arahkan ke KKNI yang ada itu, lalu itu dibuat itu. Jadi ngajarnya enak. Berapa hari? Kelas 10, Pak, 3 CP sudah 3 KKNI. Oh ya, oke. Kelas 12, ada Pak 8 KKNI. Kelas 3, 3. Berarti selesai ya? Oke, selesai Pak. Jadi anak TKJ itu punya kompetensi 8. Lalu Pak, yang A ini dari 13 itu dia konsentrasi di mana Pak? Yang paling kalau Pak ini Pak, kalau yang namanya Angga ini nanti mahir di KKNI server Pak. Ini kalau ada urusan pekerjaan server serahkan ke Angga saja. Nah, itu Pak. Jadi nanti guru-gurunya juga mengambil spesialis Pak. Kalau bisa walaupun tahu semua juga mengambil spesialis. Sehingga nanti kalau saya urusan jaringan panggil Pak Ari. Nah, kan seperti itu, maksud saya seperti itu Pak. Jadi nanti saya harapkan semua guru-guru yang ada di prodi, program keahlian, yang ada di konsentrasi keahlian, itu mengajarnya membuat CP-nya diarahkan ke sana. Coba Bapak CP-nya dibaca paling bawah itu. Jangan-jangan Bapak-Bapak ini belum membaca dan belum membuat sehingga nah itu harus diarahkan ke sana. Jangan gitu, Pak ini di sini CP-nya tidak ada bunyi seperti itu. Jangan, tidak bisa itu. Dikembangkan oleh sekolah sendiri CP-nya itu, tetapi ada frame-nya, ya. Itu. Jadi masalah tes Pak, kalau tanya kalau Bu Kiki Pak, apakah boleh tanya harus tertulis atau enggak, itu terserah. Kak Ari kalau misalkan anak ini sebagai Bapak ini kan sebagai dalangnya di sekolah, di guru sebagai dalangnya. Anak ini akan saya tes, ini anak ini cukup dengan cara batuk saja sudah tahu saya anak ini kemampuannya. Tesnya batuk saja kamu. Seperti itu enggak apa-apa. Jadi cuman kalau yang nanti kalau misalkan Pak Heran itu melakukan tes secara sumatif yang secara keseluruhan seluruh mata pelajaran di bab itu yang harus disampaikan itu ya itu terserah. Jadi disepakati. Makanya ada tim pengembang kurikulum dan itu tesnya kayak apa, kemudian PKL-nya kayak apa. PKL yang dulu itu hanya sebagai pengalaman lapangan sekarang jadi mata pelajaran Pak. Ya. Jadi mata pelajaran menyerap beberapa guru tuh Pak. Jadi kalau nanti Pak Ari mengambil spesialis untuk PKL, monggo teman, karena konsekuensinya sebagai mata pelajaran harus menyusun perencanaan. Dan itu kayak sudah sering kita mintakan di rapat-rapat Pak Ari ya Pak Bambang atau yang lain itu kayak rapat-rapat saya minta, tolong PKL ini A ini disampaikan di sini, B disampaikan di sini, ini C disampaikan di sini, itu sudah sering. Artinya SMK 2 ini katanya sudah melampaui di luar sana sebenarnya, cuman legitimasinya baru sekarang. Saya rasa bagi saya Pak, ini alur pembelajaran, modul pembelajaran, CP, asesmen, saya rasa sudah cukup. Jadi tolong nanti diperdalam oleh Pak Fasilitator dan Bapak Wakil Kurikulum serta pendamping di room kecil. Nah, sedangkan mengenai kos itu nanti tolong Pak Khairan aja ya. Jadi intinya kos sudah saya simpulkan tadi. Kos itu adalah kurikulum operasional sekolah, itu adalah seluruh kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah itu harus dituangkan dalam kos. Bagaimana melaksanakan PKL, bagaimana melaksanakan ulangan, bagaimana CP-nya, bagaimana dokumen CP, bagaimana struktur kurikulumnya, berapa jam, siapa gurunya, itu semua harus dituangkan di dalam kos. Dan kalau sudah jadi kos, maka Bapak Ibu sudah disepakati tidak boleh menyimpang. Boleh menyimpang setelah dilakukan review kos di tahun yang akan datang. Ternyata setelah kos ini kita jalankan ternyata masih banyak kendala. Kendalanya apa? Dievaluasi. Lalu apa tindakannya? Yang poin CP 5 ini dirubah.
nggak apa-apa. Nanti kos itu setiap tahun harus ditinjau kembali. Memang seperti itu kondisinya. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf bila mana terlalu menggurui Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak pas sesuai dengan keinginan, dan mohon maaf pula kalau Bapak Ibu hari Sabtu ini juga tetap harus ke sekolah walaupun harusnya libur, ya, ini demi ujian sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tolong para pendamping, Pak Wasatlekan Kurikulum ini ditindaklanjuti di room-room kecil, diskusikan yang terbaik, ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap mendapatkan berkah dan tetap mendapatkan rahmat ketika masih hidup maupun sudah meninggal nanti, ya. Oleh sebab itu secara pribadi dan atas nama tim manajemen sekolah berucapkan terima kasih Bapak Ibu sampai hari kelima masih kelihatan sehat, ya, masih kelihatan antusias dan siap membuka mindset untuk melakukan paradigma baru. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin, bahwasanya dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran atau dalam pembuatan perangkat ajar perlu kita mengetahui sebelumnya tentang capaian pembelajaran, dan perlu kita juga mengetahui tentang asesmen, dan perlu juga kita mengetahui tentang profil penguatan pelajar Pancasila, yang mana dari semuanya itu nanti akan dituangkan di dalam alur tujuan pembelajaran atau disebut dengan ATP. Jadi yang sebenarnya tadi akan tercantum di dalam ATP yang nantinya kami bersama-sama tim pengembang kurikulum akan membuatkan formatnya yang memiliki ciri khas, tadi kata Pak Selamat tadi tentang ATP, bagaimana bentuk ATP. Mungkin itu yang sudah yang akan kita simpulkan tadi tentang apa yang sudah disampaikan kepala sekolah, penjelasan-penjelasannya. Dan kita mohon bantuannya juga kepada para pendamping, nanti akan memperjelas lagi tentang kegiatan kita pada hari ini. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk meneruskan atau melanjutkannya pada kelompok-kelompok yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ke kelompoknya masing-masing. Oke Pak, Dangi dianukan satu-satu. Oke, tolong minta pindahkan kita jadi host nih, karena nggak bisa masuk ke melihat ke kelompok-kelompok. Tidak, Ini Pak Gusti Pak. Oke, kemudian untuk Bone. Ya, untuk Bone itu saya ada izin, tadi saya keluar dulu informasi karena dari saya akan menuju ke sekolah. Saya izin, saya keluar dulu menuju ke sekolah. Mudah-mudahan sekolah saya bisa memantau lagi, ya. Minta izin semuanya. Oke, siap Pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bone tadi ada laporan dari PND, ada kegiatan nggak, ada sekolahan ya? Ada Pak, ulun di sekolahan juga nih. Oh ya Kak, itu tadi PND itu ngamuk di muka Teknopark tuh. Ini ada. Ulun di sekolahan menunggu tahun Erpan. Oh ya sip. Maksud Pak Hairan tuh kalau bawa kegiatan apa gitu jadi Pak PND mahamuk gitu loh Pak. Ada mahamuk, sini kan ada Bapak. Ulun Maksudnya di grup SMK. Ini kamu grup siapa Pak? Hairan. Itu teaching factory Bu, bagiannya lagi casting. Jadi kita ingatkan lagi kepada kawan-kawan yang masukkan kami ke dalam. Iya Dangi Pak. Bapak Ari grupnya Bapak Endarta loh. Ayo dah. Jadi kepada kawan-kawan, harapannya nanti ke depan bila ada kegiatan, tolong diinformasikan juga ke bagian tim ketua gugus Covid dan PND gitu ya.
Ya, apa Ya, Pak tapi PNI memang intinya gitu. makanya itu harus ada Pak, maksudnya harus ada semacam SOP-nya. Jadi kegiatan yang di luar dari hari Senin sampai Jumat itu harus ada SOP-nya begitu. Karena kan seperti masuk ke ruangan. ya kayak kemarin kayak artinya Bapak gini ya. waktu itu Oke. Kan Kalau ada seperti yang salah rum berkabarlah. Pak Hairan yang di auditnya itu seperti halnya kemarin Ibu Kiki juga ada melaksanakan kegiatan lapor ke kita sarankan kemarin itu untuk menyampaikan juga kepada Satpam dan PND supaya tidak terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan gitu ya. Dan juga kita berharap juga pada Pak Ridwan juga nih yang ada kegiatan di ruangannya gitu ya. Ya, bukan cuma hari Sabtu gitu Bu ya, setiap hari yang ada itu kalau misalkan itu rutin buatkan aja jadwalnya dan kasihkan ke Pendi gitu. Jadi biar Pendi nggak jadi kalau misalkan ada apa-apa kan kita sudah lapor nih gitu. Ya, seperti halnya Pak Ridwan itu ya rutin ya tuh kegiatannya di ruangan Pak Ridwan itu nah. Iya, siap Pak. Pak Hairan. Ya. Ini apa sedikit usul sih Pak, kalau kok ini kan kos ya hari ini ya. Kenapa nggak di grup besar aja Pak? Karena kan ini kos ini kan sebenarnya ranahnya kurikulum ya anunya. Nah kadang tuh apa ya mungkin kami ini masih kurang sedikit tahu juga tentang pelaksanaan kos di sekolah ini seperti apa begitu Pak Hairan. Ya, nanti kita coba masuk dijelaskan di ruangan nanti ya masing-masing. Nah nggak apa-apa deh. Ya. Sedikit-sedikit mungkin Pak Heran kalau di global kan Pian sekali aja menyampaikan, kalau di room kecil kan Pian berulang-ulang, maksudnya masuk ke ini kan lagi gitu loh Pak, mungkin seperti itu maksudnya. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini kembali lagi ya ke ini ya. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya juga kan enak jadinya, kalau bertanya kan enak jadinya di grup ini, yang lain mendengarkan, menyimak begitu. Karena ada teman yang mewakili, mungkin bertanya atau seperti apa. Mohon maaf ya. Ya. Berarti mau ditutup dulu kembali Pak. Pak Hairan. Berarti ini kembali ke grup dulu ya. Ya sebentar mungkin Pak, nanti baru ke grup seperti itu kayaknya ya. Mungkin jauh ulun tutup dulu kalau kayak itu roomnya. Dalam 1 menit mereka semua akan kembali. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke sini. 50 detik lagi. Bu Ida. Bu Ida. Tolong jadikan Lun co-host ya. Gusti. Co-host. Pegang hostnya Gusti. Bulat mah batu bulat. Co-host. Balik ya. Sudah ya. 24 detik lagi Pak. Pak Ridwan kan temanya PDI nggak Pak? Lagi Duan pian temanya PDI ya, semua mereka. Mik pian mate. Dan mereka kembali. Paket. Kalau ke grup kecil kan ya? Ada yang ditampaikan. Di grup besar dulu Jar, Pak Hairan anukan kos dulu. Oh. Kita boleh ke sini kan Bapak. Kita kembali lagi ke kelompok besar. Kita akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum operasional sekolah. Ya, yang mungkin ini yang kita sampaikan sebatas pengetahuan kita aja. Ya, nanti akan dijelaskan lagi lebih mendalam oleh para pendamping. Ya, mungkin ini pendamping mungkin lebih tahu, lebih banyak tahu ya dibandingkan kita. Dan mungkin juga peserta mungkin juga yang ada yang lebih paham lagi, yang lebih tahu lagi karena
mungkin sudah mencari di Google Search gitu ya. Apa itu sih tentang kurikulum operasional pada program menengah kejuruan pusat keunggulan. Ya. Yang mana kurikulum ini oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Vokasi kita sekarang, jadi dalam menyusun proses penyusunan kurikulum SMK negeri itu diawali dengan menganalisis konteks, karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian. Kemudian kita akan menyusun visi dan misi SMK Negeri 2 Banjarmasin, merumuskan tujuan dari program keahlian, dan ini rasanya sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya, proses-proses dalam pembuatan kurikulum itu ya. Ini kemudian komponen dari KOS. Tadi ini ada 6 ya, dari karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian. Tadi membuat visi dan misi satuan pendidikan. Tujuan dari program keahlian, jadi nanti diharapkan kepada kepala kompetensi nanti sudah memiliki tujuan program keahliannya, yang ini nanti selaras dengan visi misi dari sekolahan, dan sekolahan juga akan harus sama juga dengan dinas provinsi. Dinas provinsi juga akan sama dengan apa yang diharapkan dari Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan kita. Kemudian yang pertama tadi tentang satu karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian. Yang pertama itu menggambarkan keunikan sekolah dan program keahlian dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Data diperoleh melalui analisis konteks seperti analisis internal dan eksternal sekolah. Nah, ini biasa manajemen ini sudah biasa nih tentang SWOT nih. Ya. Kemudian yang kedua, SMK yang berada di bawah yayasan tertentu seperti sekolah Muhammadiyah atau sekolah Katolik dapat merumuskan idealisme yayasan tersebut selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Menginformasikan program keahlian yang dibuka seperti SMK ini membuka program keahlian teknik otomotif dan kuliner kalau sekolah membuka 2 program keahlian. Nah, kalau kita ini ada 8 ini. Ya, jadi kita harus menginformasikan program keahlian kita ini ada 8 dipecah broadcast ya. Kalau broadcast ini jadi 1 sama seperti kemarin, berarti kita 8 aja. Ya. Yang semulanya kita ada 9, ada broadcast film, ada broadcast televisi. Ya. Sekarang broadcast jadi 1 lagi ini. Jadi sehingga program kita bisa menjadi 8 aja. Apakah nanti 8 atau dibacakan 9 oleh kepala sekolah. Dan itu harus kita informasikan. Nah, kemudian menginformasikan konsentrasi setiap program keahlian yang dibuka seperti yang saat ini yang ada di tempat kita. Kemudian visi dan visi satuan pendidikan. Nah, visi satuan pendidikan itu menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian membuat nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar siswa dan dapat mencapai profil Pancasila. Untuk misi satuan pendidikan, misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi sekolah, nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Yang ketiga, program keahlian. Nah, ini tugas dari kepala program ini nambah lagi, yaitu merumuskan profil kompetensi lulusan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila, dikembangkan bersama dengan Hiduka. Kemudian tujuan merupakan turunan dan selaras dengan misi. Nah, jadi dari kompetensi itu harus selaras dengan sekolah ya. Karena sekolah juga akan selaras dengan dinas pendidikan akan selaras dengan Kementerian Pendidikan. Keberhasilan dari kompetensi atau kepala kompetensi ini menunjukkan keberhasilan dari sebuah sekolahan. Keberhasilan suatu sekolahan juga ini merupakan keberhasilan dari Dinas Pendidikan provinsi, begitu seterusnya.
Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini pengorganisasian kita ada beberapa macam. Yang pertama intrakurikuler, dan ini juga sudah dijelaskan oleh kepala sekolah di profil pelajar Pancasila ini tentang intrakurikuler. Ya. Satuan pendidikan diberi peluang untuk merumuskan dan menetapkan konsentrasi yang dipilih. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu merumuskan alasan kenapa konsentrasi itu dipilih dan diselenggarakan di sekolah. Alasan tersebut dapat berupa prospek peluang kerja lulusan seperti jumlah industri yang akan menyerap lulusan, perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, potensi dan perkembangan daerah. SMK lain di wilayah tersebut yang membuka program keahlian sejenisnya. Ini yang perlu diperhatikan dalam penetapan konsentrasinya. Nah, kemudian penetapan sejumlah mata pelajaran di dalam konsentrasi. Struktur kurikulum program keahlian yang dikonsentrasikan dirumuskan ya beserta konsentrasinya di sekolah tersebut. Konsentrasi diwujudkan dalam bentuk sejumlah mata pelajaran di dalam kelompok kejuruan, dan ini rasanya cukup jelas. Dan bagi kawan-kawan yang biasa membuat dokumen 1, ini tentunya sudah tertuang juga di dalam dokumen 1. Ya, mungkin tambahannya yaitu tentang capaian pembelajaran. Ya, mana capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum mengacu pada capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran pada pelajaran dasar-dasar kejuruan dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata pelajaran kejuruan lainnya dikembangkan sekolah bersama IDUKA sesuai dengan karakteristik konsentrasi yang diselenggarakan. Jadi ada 2 macam nanti untuk yang kejuruan. Untuk proyek penguatan profil Pancasila budaya kerja. Nah, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang akan dilaksanakan di sekolah pada SMKPK dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu praktik kerja lapangan. Kemudian ada yang namanya ekstrakurikuler. Rencana pelajaran, peraturan akademik dan kalender pendidikan. Nah, untuk merancang pembelajaran tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, di mana selain dari rencana pelajaran dilengkapi juga dengan peraturan akademik dan kalender pendidikan. Ini biasanya dari Pak Slamet sebelum-sebelumnya itu sudah disampaikan Pak Slamet. Untuk guru itu biasanya ada memiliki 4 dokumen. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Ya. Nah, itu yang biasa yang diminta Pak Slamet setiap tahun kepada semua guru. Nah, ini mengenai yang di dalamnya itu ada tentang peraturan akademik, ada kalender pendidikan, kemudian ada etika guru gitu ya yang biasa diminta. Peraturan akademik memuat tentang persyaratan dan pemilihan, konsentrasi, asesmen, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan. Nah, ini biasanya ada di dokumen 1. Kalau dokumen 2 itu tentang etika guru, peraturan guru gitu ya. Kemudian ada kalender pendidikan, diisi kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian ditambah lagi punya kita ya. Biasanya kalau Dinas Pendidikan kita nih biasanya mudah-mudahan cepat ya. Biasanya agak terlambat dari kita, sehingga kita menyusunnya kadang-kadang mengikuti dari kalender pendidikan dari provinsi lain dulu. Nah, kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan dirumuskan untuk pendampingan pengembangan profesional guru oleh sekolah dan IDUKA. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam pendampingan. Ada aspek pedagogis, ada aspek vokasional, mudah-mudahan ini bisa dibaca. Lumayan banyak ini.
Kemudian yang berikutnya ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran di sekolah, kemudian evaluasi terhadap program pembelajaran yang berlangsung di Iduka. Oleh karena itu, keterlibatan dunia kerja menjadi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 24 Agustus hari Selasa kita akan mengadakan simulasi asesmen nasional ya ANBK di sekolahan yang terdiri dari 3 ruangan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, karena ini simulasi ini dilaksanakan 2 hari yaitu tanggal 23 dan 24. Karena kegiatan kita sampai tanggal 23, jadi kita pelaksanaannya untuk evaluasi ini tanggal 24. Semuanya ya Pak? Ya, di sekolahan di ruang RPS ya. Mudah-mudahan masih ingat tentang soal-soal asesmen yang tahun kemarin, apa aja yang dipertanyakan itu ya. Oke. Jadi asesmen simulasi aja dulu ya, kita untuk tahun ini simulasi sebanyak 4 kali ya untuk asesmen nasional ini. Dan untuk simulasi pertama itu tidak diperkenankan, kata orang dinas, tidak diperkenankan untuk peserta didik. Jadi diminta untuk guru dan tenaga administrasi untuk melaksanakan kegiatan simulasi pertama ini, yang insya Allah kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus. Kemudian strategi pengumpulan data internal berupa catatan keberhasilan implementasi pembelajaran, refleksi secara individu maupun terhadap seluruh warga sekolah. Nah, untuk data-data seperti ini biasanya ada di dokumen 3 nih, tentang analisis soal, gitu ya. Ada analisis butir soal gitu. Nah ini biasanya, dan ada refleksinya, ini biasanya ada di dokumen 3 yang biasanya yang diminta oleh Pak Slamet ini. Nah kemudian nanti di dokumen 4 itu ada yang namanya tindak lanjut. Nah ini biasanya kalau kita biasa guru melaksanakan dokumen 1, 2, 3 ini nggak ada masalah ini sebenarnya kegiatan ini ya. Nah kemudian yang ini nanti akan dituangkan yang kita lakukan, yaitu kita membuat ATP, membuat model ajar, itu akan dituangkan semuanya ke dalam KOS ini, ke dalam kurikulum operasional sekolah. Nah, kemudian ada di dalam ini juga tentang pengembangan profesional. Nah, program peningkatan profesional guru direncanakan oleh pimpinan sekolah berdasarkan rencana pengembangan sekolah dan masukan dari Iduka. Program-program yang dapat disertakan dalam rencana diantara lainnya adalah sertifikasi guru. Nah, tentang sertifikasi guru ini kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti PPG, maka Bapak Ibu syarat utamanya yang pertama sudah terdaftar di Dapudik, ya. Kemudian mengikuti yang namanya MGMP, ya, artinya dia menjadi anggota MGMP. Itu syarat yang untuk mengikuti PPG. Yang berikutnya itu harus sering-sering membuka yang namanya SIM PKB, karena segala informasi itu di SIM PKB. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum sertifikasi guru, ingin dipanggil cepat untuk sertifikasi guru, itu harus sering-sering membuka SIM PKB. Karena 1 kali membuka SIM PKB itu ada poinnya. Berdasarkan informasi dari dinas, nilai yang tertinggi itu kemungkinan lebih cepat dipanggil untuk mengikuti kegiatan PPG atau sertifikasi guru ini. Kemudian ada sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini diharapkan kepada Bapak Ibu, terutama ini biasanya guru produktif nih,
untuk menjadi asesor uji kompetensinya. Kemudian ada magang industri. Nah, magang industri di tempat kita biasanya ada yang dari guru dan ada juga dari siswa gitu ya. Ini kalau untuk peningkatan profesional guru nih kita ada magang guru. Kemudian pelatihan kompetensi pedagogik dan profesional. Yang berikutnya ada pelatihan upskilling dan scaling. Nah, ini biasanya ini ada kalau dulu disebutnya keahlian ganda ini ya. Sekarang diganti lagi dengan upscaling dan scaling. Kemudian kita ada yang namanya program studi banding, inovasi karya seni dan pameran. Nah, ini ranahnya Pak Kredo. Kemudian kita ada lakukan kewirausahaan, seminar, lokakarya, keterlibatan dalam NGNP dan studi lainnya. Ini adalah salah satu program dari peningkatan profesional guru. Nah, inilah yang semuanya inilah yang akan tertuang di dalam KOS atau kurikulum operasional sekolah, yang tentunya dalam pembuatan KOS kurikulum operasional sekolah ini melibatkan semua warga SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, yang mana warganya ini ada dari siswa, perwakilan siswa, ada perwakilan dari orang tua siswa, ya, untuk menentukan visi misi dari kurikulum operasional sekolah. Kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan komite pendidikan yang untuk melakukan pembuatan dari kurikulum operasional sekolah berdasarkan tadi adalah SWOT ya. Nah, ini yang inilah yang mungkin sedikit yang bisa ulun sampaikan, yang sedikit yang bisa ulun informasikan tentang pembuatan KOS atau kurikulum satuan pendidikan, khususnya nantinya untuk SMKN Negeri 2 Banjarmasin. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Yani. Siap Yani. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan kita semuanya kembali sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kita. Oke. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan. Mungkin nanti lebih dalam lagi tentang KOS ini mungkin bisa nanti ditambahkan oleh para pendamping tentang KOS ini dan siapa saja yang terlibat di dalam KOS ini. Ya. Biasanya yang jelas untuk kepala kompetensi ini biasanya nggak jadi ini karena mungkin sedikit aja merevisi yang ada di KTSP yang dokumen 1 oleh kepala kompetensi yang sudah dibuat setiap tahun ini ya. Biasanya setiap tahun yang dibikin oleh kepala kompetensi ini. Balik kanan nggak Pak? Ya. Kalau udah boleh kita masuk ke kelompok kecil tentang KOS ini. Siap. Ida, ayo kita. Ayo jalan-jalan. Wah, Ayo, let's Ibu go. Juraida semangat banget nih. Nyaman lakas Pak Hairanai. Oh ya, oke. Ya, rasanya ini kan udah dibuka nih, kemungkinan udah selesai kira-kira. Udah sudah, Bu Ida tinggal masukkan Bu Ida lah. Iya, tinggal jalan lagi Bu. Enggak, ya makasih Bu Ida. Iya, Ida. jalan. Bu Ida kan grup F. Terima kasih Pak Hairan. Oh, Pian salah grup kau. Terima kasih Ibu Saripah. Di grup mana Pian dulu nandak? Terima kasih juga Pak Hairan. Grup A, Pian mana grup A. Terima kasih Pak Hairan. Terima kasih juga pada Bapak Ibu